Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sobri Sabana. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan buku tentang evaluasi pembelajaran, prinsip, teknik, dan prosedur karya Dr. Zainal Arifin. Nah, mengapa kita merasa bahwa kita memberikan nilai raport hanya sebagai rutinitas administratif, atau sebaliknya, ataukah kita pernah bingung apakah soal yang kita buat benar-benar mengukur pemahaman siswa? Hari ini saya akan mengupas buku yang menjadi salah satu rujukan utama di perguruan tinggi ini, yaitu evaluasi pembelajaran, prinsip, teknik, dan prosedur karya Dr. Zainal Arifin. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu konsep dasar evaluasi. Pada bab pertama ini adalah sebagai fondasi. Tanpa memahami bab ini, kita akan tersesat dalam istilah. Dr. Zainal Arifin mulai dengan membedakan 4 istilah yang sering dicampur adukan, yaitu tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Menurut Dr. Zainal Arifin, tes adalah alat atau prosedur sistematis untuk mengukur perilaku atau kemampuan seorang. Kemudian yang kedua itu pengukuran. Pengukuran adalah proses pemberian angka atau kuantifikasi terhadap hasil tes. Kemudian penilaian. Penilaian adalah interpretasi terhadap angka tersebut. Misalnya apakah skor 75 itu baik ataukah kurang. Kemudian yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi adalah puncaknya pengambilan keputusan yang komprehensif berdasarkan hasil penilaian untuk menentukan nilai atau suatu program, proses, atau hasil belajar. Penulis dengan tegas mengatakan bahwa evaluasi bukan sekedar kegiatan akhir semester, melainkan siklus yang terus berjalan. Saya mengutip langsung pada halaman 12, yaitu evaluasi adalah proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang menarik, penulis juga membedakan evaluasi pembelajaran dari evaluasi program. Evaluasi pembelajaran berfokus pada pencapaian kompetensi individu peserta didik, sedangkan evaluasi program melihat efektivitas keseluruhan sistem. Tanpa pemahaman konsep ini, seorang guru bisa keliru menggunakan data, misalnya menyalahkan siswa sepenuhnya ketika metode mengajarkan sendiri mungkin yang tidak tepat. Kemudian pada bab 2, standar penilaian dan perspektif standar nasional pendidikan. Nah, pada bab kedua gini kita dibawa ke ranah kebijakan. Penulis tidak sekedar menyusun teori ruang hampa, tetapi mengaitkan evaluasi dengan standar nasional pendidikan yang ditetapkan SNNP. Di sini dijelaskan bahwa penilaian oleh pendidik harus memenuhi prinsip-prinsip sahih, yaitu valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Salah satu poin yang sangat ditekankan adalah prinsip edukatif, artinya hasil evaluasi harus memberikan umpan balik yang membangun, bukan sekedar hukum atau label. Contoh konkretnya yaitu seorang anak mendapat nilai yang rendah, guru tidak boleh langsung mengecapnya bodoh. Sebaliknya, guru harus menganalisis apakah soal itu terlalu sulit, apakah instruksi tidak jelas, ataukah memang memerlukan remedial dengan pendekatan berbeda. Bab ini penting karena mengingatkan bahwa evaluasi di kelas tidak asal-asalan. Ia harus selaras dengan regulasi nasional yang bertujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Pada selanjutnya yaitu bab ketiga, karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi. Bab ketiga adalah tentang arsitektur evaluasi. Penulis memaparkan berbagai model evaluasi yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan. Yang paling terkenal dan dijelaskan dengan rinci adalah model CIPP, yaitu Context, Input, Proses, Product dari Stab BIM.
Konteks evaluasi menjawab apakah tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan. Input evaluasi menilai sumber daya, sarana, dan kesiapan guru. Proses evaluasi memantau pelaksanaan pembelajaran. Produk evaluasi mengukur akhir pencapaian. Penulis juga menyebutkan model lainnya seperti model goals free evaluation atau evaluasi tidak mengukur tujuan agar tidak bias, dan model responsif, yaitu menekankan pada perspektif berbagai pemangku dan kepentingan. Yang membedakan buku ini adalah penulis tidak merasa satu model terbaik. Ia justru mengajak pembaca untuk memilih mengadaptasi model suatu konteks. Sebuah sekolah dan fasilitas lengkap tentu berbeda pendekatan evaluasinya dengan sekolah yang di daerah terpencil. Pendekatan evaluasi harus bersifat kontekstual, berkesinambungan, dan holistik. Kemudian pada bab keempat, prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, pada bab 4 ini adalah sebagai panduan langkah demi langkah. Penulis menyusun prosedur pengembangan evaluasi dalam 5 tahap. Yang pertama, perencanaan. Nah, ini menentukan tujuan, kompetensi yang akan diukur, dan bentuk instrumen. Yang kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan ini biasanya menyusun kisi-kisi atau blueprint dari proses pembelajaran, menulis sebutir soal, atau melakukan uji coba. Keempat yaitu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan mengubah skor mentah menjadi nilai yang bermakna. Kemudian yang kelima yaitu yang terakhir, pelaporan, yaitu penyampaian hasil kepada siswa, orang tua, dan pihak sekolah. Penulis sangat menekankan pentingnya kisi-kisi. Saya mengutip langsung dari buku itu, tanpa kisi-kisi, guru seperti nahkoda tanpa peta. Kisi-kisi memastikan soal agar yang dibuat benar-benar mewakili materi yang telah diajarkan dan tingkat kognitif yang dituju, atau C1 mengingatkan hingga C6 menciptakan. Bab ini mengajarkan kedisiplinan. Banyak guru praktis mengabaikan kisi-kisi dan langsung menulis soal. Akibatnya sering terjadi yang namanya data tidak valid atau terlampau mudah atau sulit. Dengan prosedur ini, evaluasi menjadi ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pada bab 5, pembahasannya yaitu pengembangan instrumen evaluasi, jenis tes. Pada bab kelima ini, kita masuk ke ranah teknis yang paling sering digunakan oleh guru, yaitu instrumen tes. Penulis membedah 2 kategori besar, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif meliputi pilihan ganda, salah benar yang menjodohkan, dan isian singkat. Penulis memberikan kaidah penulisan yang sangat praktis. Misalnya untuk pilihan ganda, pokok soal harus dirumuskan dengan jelas, pengecoh atau distraction, harus homogen dan logis, tidak asal dibuat. Contoh yaitu ibu kota Indonesia adalah A. Jakarta, B. Surabaya, C. bulan, D. pensil. Pengecoh seperti ini tidak berfungsi sebagai karena siswa sadar bulan dan pensil tidak masuk akal. Pengecoh yang baik adalah mengundang siswa berpikir. Sebagai contohnya yaitu yang benar adalah A. Jakarta, B. Bandung, C. Surabaya, dan D. Semarang. Kemudian tes subjektif atau uraian memiliki tantangan reliabilitas antar penilai. Disinilah penulis merekomendasikan rubrik analitik, bukan hanya skor holistik. Rubrik analitik membuat kriteria seperti kelengkapan konten, logika argumentasi, penggunaan istilah, dan kerapian penyajian. Buku ini memberikan contoh rubrik siap pakai. Yang unik, penulis juga mengingatkan bahwa tes subjektif tidak selalu lebih buruk dari tes objektif. Untuk mengukur kemampuan analitis, sintesis, dan evaluasi, soal uraian justru lebih unggul. Yang penting, guru harus melatih diri agar konsisten dan memberi skor.
Nah, pada bab ke-6 ini adalah pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Pada bab 6 ini adalah pengingat penting, tidak semua kompetensi bisa diukur dengan tes tertulis. Penulis menjelaskan berbagai teknik non-tes, yaitu observasi. Yang pertama yaitu observasi. Sistem menggunakan lembar checklist atau skala rating, contoh mengamati kerja sama dalam diskusi kelompok. Kemudian contoh yang lainnya, wawancara untuk mengeksplorasi alasan dibalik perilaku atau kesulitan belajar. Kemudian skala sikap, yaitu seperti skala Likert untuk mengukur minat, motivasi, atau tanggung jawab. Bab ini sangat relevan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan profil belajar Pancasila. Bagaimana cara menilai gotong royong, kreativitas, atau kemandirian? Jawabannya ada di bab ini. Penulis juga mengingatkan bahwa instrumen non-tes harus memenuhi visibilitas dan reliabilitas, seperti halnya tes. Jangan sampai observasi hanya sekedar kesan subjektif guru. Saya memberikan apresiasi khusus karena penulis tidak melupakan ranah psikomotorik, yaitu keterampilan praktik. Untuk mata pelajaran olahraga, seni, atau vokasi, lembar observasi keterampilan adalah keniscayaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pada bab ke-7, yaitu penilaian berbasis kelas. Bab ke-7 membahas mengenai penilaian berbasis kelas atau PBK. Ini adalah pendekatan penilaian yang jauh fleksibel dan dilakukan langsung oleh guru selama proses pembelajaran. Fokus utama bukanlah hanya apa yang sudah diketahui siswa, tetapi apa yang bisa dilakukan siswa. Pendekatan ini mengedepankan umpan balik segera atau sehingga guru bisa melakukan perbaikan mengajar jika ditemukan banyak yang belum memahami materi. Kemudian pada bab ke-8 yaitu model penilaian portofolio. Bab ke-8 secara khusus mengupas penilaian portofolio. Bagi penulis, portofolio adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar mereka dari waktu ke waktu. Ini adalah bentuk penilaian otentik yang sangat menghargai proses individu. Di sini siswa diajak untuk terlibat langsung dalam menilai diri mereka sendiri dan melihat sejauh mana diri mereka berkembang. Ini mengubah paradigma evaluasi dari awalnya yang menghakimi menjadi memberdayakan. Kemudian pada bab ke-9, teknik pengolahan hasil evaluasi. Setelah data evaluasi terkumpul, bagaimana cara kita mengolahnya? Bab ke-9 ini menjelaskan teknik pengolahan hasil evaluasi, termasuk perbedaan antara skor mentah dan nilai akhir. Penulis menjelaskan dua pendekatan besar, yaitu penilaian acuan patokan PAP yang membandingkan siswa dengan kriteria tetap, serta penilaian acuan norma atau PAN yang membandingkan siswa dengan kelompoknya. Pemahaman ini penting agar guru memiliki dasar yang kuat untuk menentukan hasil belajar siswa. Kemudian pada bab 10 ini adalah analisis kualitas tes dan butir-butir soal. Pada bab 10 ini adalah bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Sebelum hasil tes dipercaya, kualitas tes itu sendiri harus diuji. Penulis menjelaskan konsep validitas dan reliabilitas. Selain itu, dibahas pula mengenai analisis tingkat kesungkaran dan daya pembeda soal. Jika sebuah soal terlalu mudah atau terlalu sulit bagi kelas, soal tersebut perlu dievaluasi atau diperbaiki. Bab ini mengajarkan jika kita selalu bersikap kritis terhadap alat ukur yang kita gunakan sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu bab 11, pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi. Bab terakhir penutup ini adalah dengan sangat bijaksana. Penulis menekankan bahwa evaluasi bukanlah titik akhir, melainkan awal dari perbaikan.
Hasil evaluasi harus dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik, seperti program medial bagi yang kurang mampu atau program pengayaan bagi yang sudah melampaui standar. Bagi guru, hasil ini adalah bahan refleksi diri untuk melihat kekurangan dalam proses pengajaran. Evaluasi akhirnya dipahami sebagai upaya peningkatan mutu secara terus-menerus. Baik, sekian dari pemaparan ke-11 bab. Sebagai kesimpulan, buku karya Dr. Zainal Arifin ini adalah manual yang sangat lengkap. Melalui 11 bab kita bahas, kita belajar bahwa menjadi pendidik bukan sekedar mengajar, melainkan juga menjadi penilai yang adil dan peneliti yang cermat bagi pengembangan siswa. Semoga review ini dapat memberikan gambaran utuh dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.